sore Bu Husna. Sore Bu Maria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Maria gimana? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Oke, jadi ini saya tahu rencana Ibu hari ini akan melakukan coaching pada salah satu rekan kerja Ibu. Jadi sebelumnya mari kita berbincang-bincang dulu. Ibu siap? Siap Ibu. Oke. Sebelumnya tentu Ibu sudah tahu bahwa coaching yang nanti akan Ibu lakukan itu berdasarkan atas beberapa prinsip. Ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Ibu ini nanti rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Jadi ada 3 potensi yang akan kita lihat dalam percakapan coaching nanti. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan yang terakhir memberdayakan coaching. Ibu akan mendapatkan nilai 4, nilai sempurna tertinggi apabila Ibu dalam mendengarkan aktif dan merespon coaching, Ibu bebas dari judgement. Kemudian juga Ibu tidak membuat asumsi-asumsi dan asosiasi, serta Ibu dapat menangkap emosi dari coaching dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, apabila Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan dengan rasa, maka Ibu juga akan mendapatkan nilai maksimal. Kemudian untuk bagian memberdayakan coaching, Ibu akan mendapatkan nilai sempurna apabila Ibu mampu membuat rencana aksi secara spesifik bersama coaching nanti. Juga Ibu mendorong ide dari coaching, dan pada saat diminta berbagi saran dan pengalaman dengan coaching. Bagaimana Ibu, sudah jelas Ibu? Jelas sekali Ibu. Ya, baik. Okay. Kemudian dari kompetensi yang tadi kita lihat, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini Bu, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Oke, jadi Ibu ingin semua 3-tiganya ya? Iya. Tapi urutannya bagaimana Ibu? Urutan prioritasnya mendengarkan aktif terlebih dahulu, ya. Baru pertanyaan berbobot, baru memberdayakan coaching ya? Ya. Oke, baik Ibu. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, pada bagian yang mana Ibu ingin spesifik saya observasi nanti? Baik Ibu, secara spesifik kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching saat ini, saya ingin mengembangkan di mendengarkan secara aktif Ibu. Oh, jadi mendengarkan aktif ya. Jadi Ibu ingin saya mengobservasi kemampuan Ibu pada mendengarkan aktif. Oke. Saya catat dulu ya Bu. Ya. Kemudian kira-kira nanti apa yang ingin Ibu capai melalui coaching nanti dengan coaching Ibu? Saya ingin coaching dapat bercerita dengan secara alami. Kemudian saya ingin coaching juga bercerita dengan nyaman, dan pada akhirnya coaching bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri tentang masalah yang tengah dihadapinya. Oke, baik Ibu, jadi ada 3 ya, yang ingin Ibu capai nanti. Oke, baik Ibu, untuk tahapan sekarang cukup sekian dulu percakapan kita untuk persiapan observasi Ibu. Semoga sukses coaching nanti ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Husna. Sehat. Kesini tadi naik apa Bu Eli? Saya naik motor. Naik motor. Aman ya perjalanan? Ya, dulu aman. Aman. Bu Eli, pertemuan kita kali ini kayaknya ada yang mau disampaikan ya? Ya, memang saya sengaja pengen ketemu Mbak Husna. Ada yang pengen saya sampaikan memang yang selama ini jadi unek-unek saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Eli ceritakan ke saya? Jadi saya tuh punya keinginan di sekolah saya ingin mengaktifkan teman-teman sejawat saya yang ini P5 di sekolah kami kan belum maksimal. Jadi saya pengen teman-teman tuh aktif, ayo kita gerakkan P5 kita nih gitu. Nah, karena selama ini mandek gitu. Jadi
kegiatan kelima di sekolahnya Ibu ingin digerakkan lagi gitu Iya, ya dari Bu Eli. Kira-kira dari pembicaraan kita ini kan sekitar 10-15 menit aja Bu Eli ya, tidak banyak, tidak terlalu panjang. Kira-kira apa nih tujuan akhir yang ingin Ibu Eli capai dari obrolan kita saat ini? Jadi saya pengen dapat jalan keluar, saya pengen dapat solusi. Kalau setelah kita ngobrol nanti, saya punya pandangan, saya harus bagaimana. Oh, jadi Ibu Eli ingin mencari solusi pandangan ke depannya tentang kegiatan kelima tadi Bu Eli ya. Betul. Ya. Bu Eli, untuk skala pencapaian untuk saat ini 1 sampai 10 Bu Eli udah sampai di mana ini? Saya kayaknya baru sampai di 5 deh. Baru Saya sampai baru di setengah 5. aja. Artinya saya baru punya niat. Jadi saya punya pandangan jalan, cuma saya belum pernah coba. Jadi kalau misalnya sekarang saya di 5, saya pengen setidaknya mencapai di angka 7. Oh, jadi Bu Eli pengen sampai nanti di angka 7 Bu Eli ya. Ya. Kemudian apa kekuatan yang Ibu Eli punya hingga bisa mencapai tujuan yang tadi yang ke poin skala 7 tadi? Saya rasa saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Saya juga punya waktu. Ya. Jadi saya akan gunakan itu untuk coba membuat ini berhasil. Dari tadi kekuatan yang Bu Eli punya, ada beberapa tadi Bu Eli udah jelasin. Kira-kira ada nggak ya hambatan-hambatan yang bakal terjadi nih pada saat Bu Eli mau mencapai tujuan Bu Eli tadi? Saya rasa hambatannya sih memang bukan dari saya pribadi ya. Mungkin saya berpikir bahwa nanti teman saya akan menolak, akan tidak setuju dengan rencana saya. Belum lagi kepala sekolah saya yang sibuk dan susah ditemui. Seperti itu sih Mbak Musna. Ada beberapa tadi hambatan yang Ibu Eli sebutkan. Ada nggak kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tadi? Sepertinya saya akan melakukan pendekatan pada kepala sekolah. Saya akan temui, saya akan sampaikan keinginan saya itu. Saya akan bicara, kemudian saya juga akan ketemu dengan teman sejawat ya, paling tidak teman yang saya akrab dulu. Saya akan bicara, saya akan ngobrolin keinginan saya untuk yuk kita sama-sama yuk P5 kita ini loh gitu loh, kita mau ambil tema apa tahun ini, kita akan lakukan apa untuk anak-anak, seperti itu. Oke, solusi sudah dari hambatan tadi Ibu Eli udah paham ya, udah tahu apa yang mau dilakukan Bu Eli ya. Ya. Kemudian bagaimana cara yang akan Ibu Eli lakukan untuk mencapai tujuan Bu Eli? Ya, jadinya saya mulai sekarang sih kayaknya saya akan mulai bikin rencana kapan saya ketemu dengan teman-teman saya, kapan saya akan bisa ngobrol. Saya juga akan coba cari informasi kapan kepala sekolah punya waktu untuk bisa bicara dengan beliau. Sudah ada rencana-rencana sudah Bu ya, sudah di Ibu Eli bikin. Kemudian apa prioritas yang akan Ibu Eli lakukan? Jadi pertama-tama saya pastinya akan ke teman saja dulu, dulu. Saya akan menyamakan persepsi dengan teman gimana kita mengaktifkan P5 kita di sekolah, kemudian apa tema yang akan kita ambil yang sesuai dan cocok untuk sekolah kami. Kemudian setelah itu saya akan coba ketemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan ini bahwa kami guru-guru sudah setuju, sudah satu keinginan untuk mengambil tema ini untuk tahun ini di sekolah kami, seperti itu sih. Rencananya begitu Mbak Usna. Udah ada prioritas, strateginya juga tadi Bu ya? Iya. Kemudian jangka waktu berapa lama ini Bu? Bisa Ibu bahasanya actionnya ini untuk dilaksanakan? Sepertinya setelah selesai MPLS ini mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan Ibu ya udah bisa dilakukan untuk mulai menggerakkan teman-temannya. Ya, saya rasa bisa.
Kemudian tolak ukurnya seperti apa Bu, untuk melihat keberhasilan dari rencana Bu Eli ini? Saya pikir ketika teman-teman saya udah mulai merespon, memberikan respon kepada saya, itu sudah salah satu keberhasilan saya. Kemudian saya anggap kepala sekolah ketika sudah bertemu saya lalu menunjukkan atensi, itu juga sebuah keberhasilan sih, Mbak Usna. Jadi tadi ada dua Bu ya yang tolak ukur keberhasilan yang Ibu sebutkan tadi. Bagaimana cara Bu Eli untuk mengantisipasi gangguan-gangguan dari pada saat pelaksanaan nanti ini? Pastinya saya akan komunikasikan lagi setiap gangguan itu, setidaknya ada rekan saya untuk berbagi nanti. Baik, sudah ada cara apa Ibu tahu cara mengantisipasi setiap gangguan Bu ya. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan? Saya berkomitmen bahwa P5 di sekolah kita, di sekolah kami akan segera berjalan. Tidak macet, tidak mandek seperti sekarang ini, tidak buntu. Kami bahkan belum punya tema yang akan kami angkat. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin ini jalan di tahun ini. Oke. Berarti komitmennya Bu Eli ini kegiatan P5 terus berjalan gitu Bu ya, sesuai dengan yang direncanakan. Dalam melaksanakan komitmen tadi, siapa menurut Bu Eli yang bisa untuk membantu Bu Eli dalam menjaga komitmen ini tadi? Saya akan minta semua guru kelas, karena ini kan SD, semua guru kelas itu harus komitmen kita P5-nya ini dan kita nggak boleh keluar jalur. Setelah tadi udah ada temennya Bu ya yang untuk membantu menjaga komitmen, sama-sama tindak lanjutnya Ibu seperti apa ke depannya? Apakah ada pertemuan kita lagi nih Bu Eli, berapa jangka waktunya supaya bisa saya melihat perkembangan dari apa saja yang udah dilakukan sama Bu Eli? Jadi kan rencananya saya minggu depan mau ketemu teman-teman, kemudian segera setelah itu saya juga akan coba ketemu dengan kepala sekolah. Nanti kira-kira 2 minggu lagi saya akan kabarkan hasilnya ke Bu Usna. Baik, berarti 2 minggu kemudian kita jumpa lagi Bu Eli ya, kita ngobrol lagi tentang bagaimana perkembangan atas solusi yang Bu Eli akan laksanakan. Iya Bu Usna, nanti saya kabari kalau saya sudah ketemu dengan kepala sekolah dan teman-teman, hasilnya pasti saya sampaikan ke Bu Usna. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Usna. Oke, dari obrolan kita ini Bu Eli ya, apa yang Ibu Eli rasakan? Saya rasanya udah lega, saya merasa nyaman ngobrol dengan Mbak Usna. Saya menyampaikan unek-unek saya, enak gitu. Jadi saya punya bayangan setelah ini saya mau bagaimana, saya udah punya. Terima kasih Bu Eli ya sudah mau datang bercerita dengan saya, dan Bu Eli juga sudah menemukan solusinya untuk permasalahan kegiatan P5. Semoga lancar kegiatan P5 ke depannya Bu Eli ya. Sehat-sehat semua untuk Bu Eli. Terima kasih Bu Usna Ya, sudah mendengarkan saya. Sama-sama Bu Eli. Oke, selamat sore Bu Husna. Sore Bu Maria. Kita ketemu lagi nih ya. Jadi tadi sudah selesai ya coachingnya dengan Ibu Eli ya. Oke, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Saya senang karena bisa membantu Bu Eli untuk mendapatkan solusinya. Baik. Jadi kita ulang lagi tadi, kita ingat lagi tadi dari percakapan sebelum kita observasi tadi, ada satu potensi yang Ibu ingin kembangkan, yaitu tadi mendengarkan dengan aktif. Bu Husna bisa melakukan refleksi bagaimana tadi performa Ibu selama melakukan coaching? Saya pada saat coaching tadi berusaha untuk menjadi seorang coach pendengar yang baik, mendengarkan cerita coach saya tadi secara fokus, kemudian
sehingga coach bisa bercerita dengan nyaman. Saya membawa coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan berbobot sehingga bisa membuat coach mengeluarkan ide-idenya Bu, jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Oke, baik sekali Bu ya. Ibu tadi bilang bahwa coach bisa bercerita dengan nyaman. Ibu bisa berbagi apa yang membuat Ibu menilai bahwa coach bisa bercerita dengan nyaman? Saya memperhatikan coach yang awalnya akan malu-malu untuk bercerita, ternyata dengan saya mendengarkan dengan baik, kemudian membuat pertanyaan sesuai dengan yang coach ceritakan, sehingga coach bercerita perlahan-lahan dengan membuka semua ceritanya dengan secara alaminya berjalan seperti itu Bu. Dan akhirnya coach dengan nyaman dia bisa membuat solusinya sendiri, dan mudah-mudahan bisa diterapkan nanti di sekolahnya sesuai dengan solusi yang diinginkan. Oke, luar biasa sekali Bu Husna ya. Baik Bu Husna, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh. Oke, jadi tadi saya mengamati Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu Eli, rekan sejawat Ibu. Saya lihat Ibu sudah melakukan mendengarkan dengan aktif, dengan sangat baik sesuai dengan target. Ibu juga tadi sudah sambil mendengarkan Ibu mencatat, kemudian ketika Ibu memberikan respon, Ibu bebas dari judgement, ya. Ibu tidak membuat asumsi-asumsi sendiri, tapi Ibu menyimpulkan berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Ibu Eli. Ibu juga tidak melakukan asosiasi terhadap permasalahan Ibu sendiri. Ibu fokus terhadap Ibu Eli. Itu bagus sekali Bu Husna. Ya, makasih Bu. Dan Ibu juga tadi sepertinya dapat menangkap emosi dari coach dengan sangat baik. Kemudian untuk tahapannya juga saya lihat bahwa Ibu juga sudah memberdayakan coach. Tadi alur Tirta tadi dapat terlihat dengan sangat baik. Ibu melakukan Tirta dengan runtut. Ibu menetapkan tujuan dari awal, menanyakan tujuan dari coach, kemudian juga Ibu mengidentifikasi permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Bagus sekali Bu Husna ya. Kemudian juga Ibu menuntun coach untuk membuat rencana, kemudian membuat jadwal, komitmen, dan menentukan tolak ukur dari keberhasilan. Itu sangat bagus Bu Husna. Kemudian dari beberapa catatan-catatan tadi, saya ada beberapa yang akan saya masukkan dalam form supervisi akademik. Boleh Bu Husna? Boleh, silakan. Ya. Jadi tadi saya melihat bahwa Ibu sudah berhasil menggali potensi coach sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahannya. Oke. Kemudian sebelum kita menutup pembicaraan kita Bu Husna, dari kompetensi yang tadi, Ibu kan tadi sudah berhasil melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif dengan sangat baik. Untuk tahapan berikutnya, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ada Ibu Maria, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk di coaching berikutnya nanti. Saya ingin pertanyaan berbobot Ibu. Saya ingin bisa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang keren, yang berbobot, yang bisa memancing coach mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk menemukan solusi atas masalahnya nanti. Oke. Saya catat dulu semuanya. Nanti saya yakin Ibu pasti bisa melakukan tahapan berikutnya. Oke. Sebagai penutup dari kegiatan pembicaraan coaching kita siang ini, apakah Ibu bisa menyimpulkan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Dari proses supervisi ini Bu ya, dan coaching tadi, saya terima kasih sama Ibu Maria, karena kalau seandainya tidak ada prasupervisi, mungkin berjalan kegiatan coaching tadi kurang efektif Ibu. Kemudian pada saat coaching tadi juga alhamdulillah penilaian dari Ibu sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya mendengarkan dengan aktif, alhamdulillah, dan mudah-mudahan untuk coaching berikutnya akan berjalan dengan baik lagi. Luar biasa Bu. Luar biasa juga untuk coaching Ibu terhadap coaching tadi. Nanti Ibu jangan ragu untuk mengontak saya apabila Ibu ingin melakukan coaching berikutnya dan Ibu ada yang Ibu ragu-ragu untuk terapkan. Ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi Ya, pada coaching berikutnya. Ya, terima kasih Bu Maria. Sama-sama.